Hai, balik lagi dengan aku, dan di kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang misteri di balik pembunuhan keluarga Heather Kayfek yang ditemukan tanpa kepala. 5 orang anggota keluarga Gruber bersama dengan seorang pembantu rumah tangga ditemukan tewas di kediaman keluarga Gruber yang terletak di ladang Heather Kayfek, Bavaria, Jerman. Semua korban ini ditemukan tanpa adanya kepala. Dibunuh hanya beberapa jam sebelum sang pembantu yang lama meminta izin pamit untuk berhenti bekerja karena merasa banyak keanehan yang terjadi di rumah tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai habis setelah yang satu ini. Tanggal 31 Maret 1922, pembantu rumah tangga keluarga Gruber terus mengeluhkan banyaknya keganjilan yang ia temui di dalam rumah tersebut. Dalam minggu-minggu terakhir, dia mengaku sempat menemukan keanehan-keanehan. Di sana dia terus dihantui oleh hal-hal ganjil setiap harinya. Peristiwa dan hal-hal aneh serta ganjil tersebut antara lain ditemukannya jejak kaki yang berasal dari hutan di belakang peternakan, namun jejak kaki tersebut tidak pernah mengarah kembali ke hutan. Selain itu juga terdengar suara-suara hentakan kaki yang berasal dari loteng rumah. Dia juga menemukan sebuah surat kabar asing yang tiba-tiba muncul di rumah tersebut. Dan selain itu masih banyak keanehan-keanehan lainnya yang terus dialami. Akhirnya, karena si pembantu ini udah gak tahan lagi, dia pun pamit ke kepala keluarga Gruber. Nah, setelah si pembantu yang lama ini dia pamit, datanglah Maria Baumgartner yang menggantikan si pembantu lamanya. Hari itu adalah hari Jumat, tepatnya di tanggal 31 Maret 1922, di mana hari tersebut adalah hari naas bagi keluarga Gruber. Hal yang mengherankan dari kasus pembunuhan ini adalah hampir tidak ditemukan bukti adanya perlawanan sebelum para korban ini meninggal atau dibunuh. Seolah mereka ini udah kayak rela memasrahkan nyawanya dan mereka seperti mengikhlaskan atau merelakan mereka dibunuh satu persatu. Mereka dibantai satu persatu tanpa ada yang melarikan diri atau tanpa ada yang berhasil melarikan diri. Dan gak ada satupun dari tetangga mereka yang menaruh rasa curiga bahwa seluruh anggota keluarga tersebut tewas dibantai. Karena si pembunuh ini dia sangat pintar. Setelah membunuh semua keluarga tersebut, si pembunuh ini dia nggak langsung ninggalin mereka gitu ya. Tapi dia malah juga melakukan beberapa aktivitas yang sering dilakukan oleh keluarga tersebut. Termasuk dia juga sempat memberikan pakan ternak dari keluarga tersebut beberapa hari. Dan dia juga menghidupkan cerobong asap sehingga para tetangga ini nggak curiga karena mereka melihat bahwa masih ada aktivitas di rumah tersebut. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 4 April 1922, Kazilia yang merupakan putri kecil dari keluarga Gruber yang seharusnya datang ke sekolah tidak terlihat sejak hari Senin. Sehingga para pihak sekolah ini menaruh rasa curiga. Sehingga para pihak sekolah bertanya-tanya kenapa si Kazilia ini dia nggak masuk sekolah dan tanpa ada keterangan apapun. Sehingga pihak sekolah mendatangi rumah tersebut. Saat mereka sampai di rumah Gruber, mereka menemukan mayat-mayat 6 anggota keluarga yang telah menjadi mayat tanpa kepala. Mayat anggota keluarga Gruber ditemukan dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dari hasil otopsi, dipastikan bahwa seluruh korban telah dibunuh oleh benda semacam cangkul yang menghantam kepala mereka. Seluruh korbannya ini ditemukan dalam keadaan hancur tulang tengkorak dan wajah. Fakta-fakta aneh pun terkuat tatkala pihak polisian menyelidiki kasus ini. Tidak ditemukan adanya barang-barang berharga yang hilang. Selain itu, ternak-ternak dari keluarga Gruber juga diberi makan oleh si pembunuh ini. Nah, ini sungguh bingung. Ini tujuan si pembunuh ini membunuh. Apa kalau bukan dia ingin menguasai hartanya atau ingin mengambil barang-barang berharganya? Hingga dari fakta aneh tersebut dapat terlihat bahwa setelah membunuh seluruh keluarga, sang pembunuh masih terus berada di dalam rumah dan melakukan aktivitasnya. Pihak kepolisian akhirnya bergerak untuk menemukan siapa nih dalang dari pembunuhan yang membunuh atau membantai keluarga Gruber. Tak kurang dari 100 orang yang dicurigai sebagai pembunuh. Namun penyelidikan tak pernah menemui titik terang. Kasus pembunuhan Heather Kayfek ini tak pernah terungkap, bahkan hingga tahun 1986, di mana itu adalah merupakan tahun terakhir diadakannya penyelidikan terhadap kasus ini. Namun ada fakta menarik. Ada satu orang yang sangat dicurigai sebagai dalang dari pembunuhan ini, yaitu dia merupakan suami dari Victoria yang bernama Carl Gabriel. Dia dilaporkan telah meninggal dunia semasa Perang Dunia Pertama.
Namun anehnya, mayatnya tidak pernah ditemukan. Beberapa orang yang merupakan rekannya bersaksi bahwa mereka pernah melihat si Karl Gabriel ini berkeliaran. Karena inilah sehingga aib dari keluarga ini terungkap bahwa sebenarnya Victoria dikabarkan hamil putra bungsunya Joseph setelah suaminya telah meninggal beberapa tahun di medan perang. Ternyata antara Victoria dan ayahnya, Andreas Gruber, memiliki hubungan khusus atau incest. Hal inilah yang kemudian menjadi pembicaraan di antara para tetangga. Mayat seluruh anggota keluarga Gruber sebelumnya akan diperiksa untuk keperluan penyelidikan lebih mendalam. Namun karena saat itu tengah kisruh berlangsungnya Perang Dunia Kedua, konon hal tersebut tak pernah dilaksanakan. Nah, setelah setahun kemudian, yaitu alat pembunuhan berupa cangkul ditemukan saat dilakukan pembersihan rumah tersebut. Kini rumah di Hinterkaifeck tersebut telah dihancurkan. Beberapa tahun setelahnya, daerah tersebut sempat diisolasi oleh pihak kepolisian. Dan sampai sekarang, kalau kita ingin berkunjung ke Kaifeck, kita dapat menemukan sebuah batu memorial yang mengingatkan pada peristiwa mengerikan 31 Maret 1922 tersebut. Dan itulah misteri dibalik pembunuhan keluarga Hinterkaifeck yang ditemukan tanpa kepala. Yang dimana sampai saat ini kasus ini belum juga terungkap. Siapa dalang dibalik pembunuhan dan atas dasar motif apa, sampai saat ini masih menjadi misteri. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.